Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Anjeli, NIM 2011100020. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Metamedia, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan informasi tentang perbandingan tata kelola pembelajaran antar perguruan tinggi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu tata kelola. Tata kelola sistem pembelajaran adalah serangkaian praktik dan kegiatan untuk mengelola, memantau, dan mengatur sistem pembelajaran dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem pembelajaran tersebut dapat berfungsi dengan baik, memenuhi kebutuhan pendidikan, serta memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Tata kelola sistem pembelajaran di perguruan tinggi berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif dalam menghadapi tantangan global. Tata kelola sistem pembelajaran yang baik dapat memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan kebijakan yang jelas dalam pengelolaan proses pembelajaran. Jadi, tata kelola sistem pembelajaran merujuk pada cara universitas atau institusi pendidikan mengelola proses pembelajaran termasuk perencanaan kurikulum, pengembangan dan penerapan metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengembangan staf pengajar, serta manajemen dan pengembangan infrastruktur dan teknologi. Setiap perguruan tinggi memiliki tata kelola pembelajaran yang berbeda-beda tergantung pada visi dan misi serta kurikulum yang diterapkan. Namun, pada umumnya, tata kelola sistem pembelajaran yang baik harus memastikan adanya sistem pembelajaran yang sistematis dan terintegrasi, memperhatikan kebutuhan mahasiswa dan staf pengajar, serta mempromosikan inovasi dan kualitas pendidikan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas perbandingan tata kelola pembelajaran antar perguruan tinggi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan dan keunggulan masing-masing perguruan tinggi. Di sini saya akan membuat perbandingan tata kelola pembelajaran antara Universitas Metamedia dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia. Ini saya memilih Institut Teknologi Bandung. Kenapa saya memilih ITB sebagai pembanding? Sebenarnya tidak ada alasan khusus saya untuk memilih ITB sebagai pembanding. Tapi saya berharap informasi ini dapat membantu calon mahasiswa baru dalam memilih perguruan tinggi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tujuan karirnya. Baiklah, saya akan menjelaskan profil perguruan tinggi yang akan saya bandingkan. Perguruan tinggi yang pertama yaitu Universitas Metamedia. Universitas Metamedia adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Universitas Metamedia memiliki fokus pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Universitas Metamedia memiliki program studi yang terdiri dari berbagai bidang ilmu seperti teknik informatika, sistem informasi, dan multimedia. Selain itu, Universitas Metamedia juga memiliki pusat penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan inovasi dan teknologi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Universitas Metamedia memiliki beberapa kegiatan kemahasiswaan dan organisasi yang aktif, seperti unit kegiatan mahasiswa, organisasi sosial dan keagamaan, serta komunitas olahraga dan seni. Universitas Metamedia juga mengadakan kegiatan workshop, seminar, dan pelatihan untuk membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu universitas pembandingnya Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung atau yang lebih dikenal dengan ITB adalah salah satu perguruan tinggi negeri Indonesia yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat.
ITB didirikan pada tahun 1920 dan merupakan salah satu perguruan tinggi teknik tertua di Indonesia. ITB memiliki berbagai program studi yang terdiri dari berbagai bidang ilmu seperti teknik, ilmu sosial dan humaniora, ilmu alam, seni dan desain, serta bisnis dan manajemen. ITB juga memiliki pusat penelitian dan pengembangan yang menghasilkan berbagai produk teknologi yang berguna bagi masyarakat. Selain itu, ITB juga memiliki banyak kegiatan kemahasiswaan dan organisasi yang aktif seperti unit kegiatan mahasiswa, organisasi sosial dan keagamaan, serta komunitas seni dan budaya. Baiklah, selanjutnya menurut aspek sistem pembelajaran. Universitas Metamedia telah mengembangkan tata kelola sistem pembelajaran yang baik dan terstruktur dengan baik. Sistem ini melibatkan berbagai aspek seperti kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Sedangkan ITB sendiri memiliki beberapa prinsip dasar dalam tata kelola sistem pembelajarannya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keberlanjutan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas. Prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam berbagai aspek sistem pembelajaran di ITB seperti kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan dari segi kurikulum. Yang pertama yaitu ITB memiliki kurikulum yang lebih berat dan fokus pada bidang teknik dan sains. Mahasiswa di ITB akan mempelajari mata kuliah seperti matematika, fisika, kimia, dan teknik mesin sejak semester awal. Selain itu, ITB juga menawarkan program double degree dan exchange students ke universitas-universitas terkemuka di dunia. Sedangkan Universitas Metamedia memiliki kurikulum yang lebih ringan dan lebih variatif. Selain mata kuliah teknik informatika, mahasiswa juga mempelajari mata kuliah bisnis dan manajemen. Universitas Metamedia juga menempatkan porsi yang cukup besar pada mata kuliah bahasa Inggris dan kewirausahaan. Baiklah, selanjutnya perbandingan dari segi kurikulum. Yang pertama yaitu ITB memiliki kurikulum yang lebih berat dan fokus pada bidang teknik dan sains. Mahasiswa di ITB akan mempelajari mata kuliah seperti matematika, fisika, kimia, dan teknik mesin sejak semester awal. Selain itu, ITB juga menawarkan program double degree dan exchange students ke universitas-universitas terkemuka di dunia. Sedangkan Universitas Metamedia memiliki kurikulum yang lebih ringan dan lebih variatif. Selain mata kuliah teknik informatika, mahasiswa juga mempelajari mata kuliah bisnis dan manajemen. Universitas Metamedia juga menempatkan porsi yang cukup besar pada mata kuliah bahasa Inggris dan kewirausahaan. Selanjutnya, ITB memiliki program studi yang berfokus pada bidang teknik, sains, dan seni, sedangkan Universitas Metamedia berfokus pada bidang informatika dan teknologi informasi. Selanjutnya, ITB memiliki pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau masalah, sedangkan pendekatan pembelajaran di Universitas Metamedia lebih terfokus pada pengajaran teori dan aplikasi langsung. ITB menekankan pada pengembangan keterampilan mahasiswa seperti keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan inovasi. Sedangkan Universitas Metamedia lebih menekankan pada keterampilan teknis dan aplikasi praktis. Jadi, dari perbandingan kurikulum pembelajaran di ITB dengan Universitas Metamedia, dapat disimpulkan bahwa kedua institusi pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda namun sama-sama berkualitas. ITB menawarkan pendidikan yang lebih fokus pada bidang teknik dan sains, sementara Universitas Metamedia menawarkan pendidikan yang lebih variatif dan fleksibel. Selanjutnya, perbandingan dari segi metode pembelajaran.
Yang pertama, ITB menggunakan metode pembelajaran yang lebih tradisional seperti kuliah, tutorial, dan praktikum. Mahasiswa di ITB juga diharapkan untuk aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu, ITB juga memiliki sistem asrama yang membuat mahasiswa dapat belajar secara intensif dan saling berinteraksi. Sedangkan Universitas Metamedia menggunakan metode pembelajaran yang lebih modern seperti blended learning dan e-learning. Mahasiswa di Universitas Metamedia juga diharapkan untuk aktif dalam kegiatan organisasi dan magang. Universitas Metamedia juga memiliki sistem perkuliahan yang lebih fleksibel sehingga mahasiswa dapat mengatur jadwal kuliah sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, ITB lebih menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah, di mana mahasiswa diberikan tugas dan masalah dunia nyata untuk dipecahkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah dan juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja yang kompleks. Sementara Universitas Metamedia mungkin lebih terfokus pada metode pembelajaran yang berorientasi pada aplikasi praktis. Selanjutnya, diskusi kelompok dan presentasi mungkin lebih banyak dilakukan di ITB sebagai metode pembelajaran. Hal ini membantu mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan presentasi, keterampilan sosial, serta kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis. Sementara itu, Universitas Metamedia mungkin lebih terfokus pada pengajaran langsung di kelas. Selanjutnya, Universitas Metamedia mungkin lebih menggunakan teknologi informasi dalam metode pembelajaran mereka. Dalam hal ini, Universitas Metamedia lebih terfokus pada pengajaran teknologi informasi yang praktis dan aplikatif. Sementara itu, ITB mungkin lebih fokus pada pengajaran teknologi yang inovatif dan terbaru. Selanjutnya, kegiatan praktikum mungkin lebih banyak dilakukan di Universitas Metamedia sebagai metode pembelajaran. Kegiatan praktikum ini memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari ke dalam praktek yang sebenarnya. Sementara di ITB mungkin lebih fokus pada pengajaran berbasis proyek. Selanjutnya, perbandingan dari segi pengembangan soft skill mahasiswa. Yang pertama, ITB menempatkan porsi yang cukup besar pada pengembangan soft skill mahasiswa. Mahasiswa di ITB diharapkan untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial. Selain itu, ITB juga memiliki program mentoring dan coaching untuk membantu mahasiswa mengembangkan diri. Sementara itu, Universitas Metamedia juga menempatkan porsi yang cukup besar pada pengembangan soft skill mahasiswa. Universitas memiliki program khusus untuk melatih kepemimpinan dan keterampilan presentasi. Selain itu, Universitas Metamedia juga memiliki hubungan yang baik dengan industri IT di Indonesia, sehingga mahasiswa dapat mengikuti program magang dan mendapatkan pengalaman kerja yang berharga. Selanjutnya, ITB memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan soft skill mereka, seperti organisasi mahasiswa, kegiatan seni, kegiatan olahraga, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan, kepemimpinan, kerja tim, dan kemampuan berkomunikasi. Sedangkan Universitas Metamedia mungkin lebih terfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan aplikatif. Selanjutnya, ITB memiliki kurikulum yang mendorong mahasiswa untuk bekerja sama dalam proyek kolaboratif. Proyek ini dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan kerja tim, keterampilan pemecahan masalah, dan juga keterampilan presentasi. Sementara itu, Universitas Metamedia mungkin lebih fokus pada pengajaran teori dan aplikasi praktis. Selanjutnya, ITB memiliki pelatihan khusus untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa seperti pelatihan keterampilan presentasi, pelatihan keterampilan sosial, dan lain sebagainya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dan juga meningkatkan keterampilan sosial mereka.
Sedangkan Universitas Metamedia mungkin lebih terfokus pada pengajaran teknologi informasi yang praktis dan aplikatif. Selanjutnya, ITB memiliki program studi yang berfokus pada bidang teknik, sains, dan seni, sedangkan Universitas Metamedia berfokus pada bidang informatika dan teknologi informasi. Poin yang terakhir yaitu magang dan kerja praktek dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan teknis dan keterampilan profesional mereka. ITB memiliki program magang dan kerja praktek yang melibatkan mahasiswa dalam proyek dunia nyata. Sementara itu, Universitas Metamedia juga memiliki program magang dan kerja praktek yang terkait dengan bidang informatika dan teknologi informasi. Selanjutnya, perbandingan dari segi evaluasi pembelajaran. ITB lebih menggunakan metode evaluasi yang bersifat formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan di Universitas Metamedia, evaluasi lebih banyak menggunakan metode sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran. Selanjutnya, ITB lebih menggunakan alat evaluasi yang bersifat tradisional, seperti ujian tulis dan lisan, tugas, dan presentasi. Sementara itu, di Universitas Metamedia, evaluasi lebih banyak menggunakan alat evaluasi yang bersifat praktis, seperti pembuatan aplikasi, desain sistem informasi, dan proyek teknologi informasi. Selanjutnya, ITB lebih menitik beratkan pada perkembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Sedangkan di Universitas Metamedia, evaluasi lebih fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan praktis dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, ITB melakukan evaluasi lebih sering, bahkan pada setiap pertemuan pembelajaran. Sementara di Universitas Metamedia, evaluasi dilakukan pada akhir setiap periode pembelajaran. Kesimpulannya, dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di ITB dan Universitas Metamedia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Namun, kedua institusi ini tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada mahasiswanya serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja yang kompleks. Dalam melaksanakan tata kelola ini, perguruan tinggi harus memperhatikan regulasi pemerintah serta kebutuhan dan harapan stakeholder. Aspek-aspek seperti perencanaan kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam tata kelola sistem pembelajaran di perguruan tinggi harus dapat memfasilitasi proses belajar yang aktif, kreatif, dan efektif bagi mahasiswa. Beberapa metode pembelajaran yang umum digunakan antara lain yaitu kuliah, diskusi, praktikum, dan proyek. Perguruan tinggi juga harus memperhatikan keberagaman gaya belajar mahasiswa dan memfasilitasi lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua mahasiswa. Selain itu, perguruan tinggi juga harus memastikan bahwa metode pembelajaran yang digunakan dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa di dunia kerja. Mahasiswa dapat memilih institusi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Jika ingin mempelajari konsep-konsep dasar secara teoritis, ITB bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika ingin fokus pada aplikasi langsung dalam industri, Universitas Metamedia bisa menjadi pilihan yang lebih cocok. Demikianlah presentasi saya pada kali ini mengenai perbandingan tata kelola sistem pembelajaran antara Universitas Metamedia dengan Institut Teknologi Bandung. Saya berharap presentasi ini memberi gambaran yang jelas dan memuaskan untuk memilih universitas sesuai minat yang dimiliki oleh teman-teman semua. Saya berharap informasi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.